Baik, kita lanjutkan dengan teori filtrasi ya. Nah, jadi untuk mempelajari teori filtrasi ini, kita lihat dulu diagram berikut ini. Kalau di modul-modul sebelumnya kalian melihat medium filternya pada posisi horizontal, untuk mempelajari teori filtrasi ini kita eh, gambarkan posisi medium filter ini adalah vertikal, sehingga kita anggap slurry ini mengalir dari kiri ke kanan, di mana di sini ada slurry, kemudian di sebelah kanan dari medium filter itu ada filtrat. Karena slurry tadi mengandung campuran padat dan cair, maka tentunya padatan itu akan tertahan di permukaan media filter. Jadi cake-nya akan terbentuk di bagian ini dengan ketebalan L. Jadi gambar ini adalah penampang lintang cake filter dan medium filter pada waktu T. Kalau kita anggap aliran filtrat itu melewati cake, yang dapat dijelaskan dengan persamaan aliran laminer pada saluran filter, maka kita dapat menerapkan persamaan ini untuk aliran laminer dalam pipa lurus yang dituliskan dalam bentuk persamaan 1, di mana delta P itu adalah pressure drop yang melewati pipa. Kalau kita anggap aliran laminer pada packet bed partikel itu terjadi pada proses filtrasi. Kenapa packet bed? Karena cake itu bisa kita anggap seperti packed bed partikel, maka kita dapat menerapkan persamaan Karman-Kozeny relation yang mana mirip dengan persamaan aliran laminar pada pipa tadi. Persamaan Karman-Kozeny relation itu dinyatakan dengan persamaan 2 yang merupakan fungsi dari pori, dari bilangan konstanta, kemudian dari luas permukaan spesifik partikel, dan viskositas fluida. Kalau kita definisikan lagi laju linear fluida itu sebagai V sama dengan D volume per D waktu per satuan luasan, dan kita gunakan neraca massa dalam proses filtrasi sesuai dengan persamaan 4, maka kalau kita kombinasi semua persamaan tadi, maka kita akan dapatkan persamaan 5. Di mana pada persamaan 5 ini, karena di bagian ini adalah konstanta, ya, bilangan-bilangan konstanta, maka ini dapat disederhanakan yang dimisalkan dengan konstanta alfa. Jadi persamaan 5 itu secara sederhana dapat kita lihat sebagai dV per ADT itu sama dengan pressure drop cake dibagi dengan alfa mu CS volume per A. Dengan alfa itu adalah tahanan spesifik dari cake-nya yang tadi dinyatakan dengan bilangan atau konstanta-konstanta ini. Nah, untuk tahanan spesifik filter itu dapat dianalogikan dengan persamaan 5 yang kemudian kita dapat persamaan 7, di mana dV per ADT sebagai fungsi dari tahanan spesifik filter itu dinyatakan dengan delta P filter dibagi dengan viskositas fluida dikali dengan tahanan spesifik filternya. Karena tadi dari diagram kita dapat lihat bahwa cake dan filter itu posisinya adalah seri, sehingga tahanan cake dan tahanan filter itu juga adalah seri. Jadi dapat digabungkan sehingga kita dapat mendapatkan persamaan 8 yang merupakan gabungan dari persamaan 5 dan 7. Kalau kita mau menghubungkan antara volume filtrat V dengan massa cake kering yang terkumpul W, maka kita bisa melihat persamaan 10 yang menghubungkan antara W dengan volume filtrat. Nah, sekarang kita akan menerapkan persamaan filtrasi untuk tekanan konstan, ya.
Nah, jadi pada umumnya karena filtrasi dilakukan pada tekanan konstan, persamaan yang sudah kita peroleh pada slide sebelumnya, yaitu persamaan 8, ini kita balik. Kalau tadi dV per dt, sekarang kita balik menjadi dt per dV. dt per dV. Nah, ini karena bagian yang ini adalah gabungan dari konstanta-konstanta, maka bagian ini dapat kita sederhanakan menjadi Kp. Sedangkan bagian yang sebelah kanan, ini juga konstanta, ini kita bisa sederhanakan menjadi B. Jadi dt per dV itu sama dengan Kp V plus B. Di mana Kp dinyatakan dengan persamaan 12, B dinyatakan dengan persamaan 13. Nah, untuk tekanan yang konstan, dengan alfa yang konstan, dan K-nya incompressible, maka hanya akan ada variabel volume dan waktu. Jadi, kalau persamaan 11 tadi diintegralkan, maka kita akan dapatkan persamaan 14. Yang kalau penyelesaian itu persamaan diferensial, persamaan integralnya itu kita selesaikan, maka kita akan dapatkan persamaan 15. Di mana T itu adalah Kp per 2 kali V kuadrat plus BV. Tapi ingat tadi Kp dan B itu adalah fungsi dari perkalian konstanta-konstanta ya. Jadi kalau masing-masing nilainya Kp dan B ini kita masukkan kembali konstantanya, maka kita akan dapatkan persamaan yang lengkap, yaitu persamaan 16. Nah, persamaan 15 ini nanti akan digunakan untuk mencari tahanan cake dan tahanan filter. Dari mana mencari tahanan cake dan tahanan filter? Kita tahu bahwa nilai Kp ini merupakan fungsi dari alfa. Alfa sendiri adalah tahanan cake-nya. Jadi kalau kita tahu nilai Kp-nya, nilai mu, Cs, A, dan delta P tentu kita tahu, karena itu adalah besaran fisis dari fluidanya dan kondisi filtrasinya. Kita harus tahu ini besaran ini, maka alfa pasti dapat dihitung. Kemudian dengan cara yang sama, kalau kita mengetahui nilai B, maka kita dapat menghitung nilai tahanan medium filternya. Jadi dengan bantuan persamaan 15 ini, kita akan melakukan curve fitting. Curve fitting dari data apa? Dari data filtrasi. Data filtrasi itu biasanya adalah data waktu dan data volume. Nah, begitu kita melakukan curve fitting, maka kita akan dapatkan nilai Kp dan nilai B-nya. Dengan cara bagaimana? Kita lihat di sini. Kalau kita punya data eksperimen, T dan V, maka kita dapat menghitung T per V. Ya, T per V-nya, kemudian kita gambarkan di sumbu Y, versus volume filtratnya. Kita gambarkan di sumbu X. Karena persamaan 15 tadi bentuknya seperti ini ya, sama 15 bisa bentuknya seperti ini, maka kalau kita lihat dengan grafik ini, kita bisa curve fitting, kemudian kita lihat bahwa, oh, kalau kita curve fitting dengan persamaan ini, berarti slope-nya apa? Slope-nya Kp per 2. Ya, slope-nya Kp per 2. Sedangkan intercept-nya adalah B. Kalau kita sudah dapatkan slope-nya sekian, berarti itu adalah Kp per 2, berarti kita bisa menghitung nilai Kp-nya. Karena Kp-nya sudah bisa dihitung, berarti kita bisa menghitung nilai alfanya. Dengan cara yang sama, kita tahu intercept-nya yaitu B. B-nya tahu, berarti tadi nilai Rm atau tahanan spesifik filternya bisa kita hitung. Dengan cara yang lain, misalnya kita tidak menggunakan sumbu X-nya adalah V, tetapi yang kita gunakan adalah V average ya, V average atau V per 2, maka caranya sama saja, tetapi yang membedakan adalah slope-nya, sekarang bukan Kp per 2, tapi slope-nya adalah Kp. Ya. Sumbunya tetap T per V, tapi kalau sumbu X-nya V per 2, maka slope-nya adalah Kp. Intercept-nya sih tetap B. Ya, nah jadi
Setelah kita dapatkan nilai KP maupun nilai B, mau pakai cara satu ataupun mau pakai cara dua, maka kita akan bisa menghitung nilai alfa dan Rm-nya. Untuk latihan, kita akan sambung di modul berikutnya.